nih, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman atau sobat Bahari yang ada di rumah senantiasa sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan agar kita menjadi bagian dari pemutus rantai COVID-19. Nah, kali ini saya Destri akan memandu sobat Bahari semua untuk bincang asik bersama sahabat-sahabat dari Marunda ini. Nah, kira-kira kita mau ngapain aja sih? Dan sebelumnya kita akan kenalan dulu bersama sobat-sobat yang ada di sini. Nah, ini yang pertama dengan Bapak siapa, Pak? Oh, saya Sukma Wijaya. Boleh dibuka maskernya, Pak, biar sobat Bahari semua kenal. Nah, jadi ini adalah Pak Sukma Wijaya. Kemudian ini dengan Bapak siapa? Alfi Sahrul. Alfi Sahrul. Nah, bisa di shoot ya, Pak. Nah, kemudian ini dengan Bapak Herman. Herman, Bapak Herman. Dan ini dengan Bapak Agus. Bapak Agus. Bisa dilihat ya, kumisnya sungguh sangat setara membahana ya, Pak. Nah, kemudian ini dengan Bapak siapa? Suwarno. Siapa ya, Bapak Suwarno. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang asik, ngobrolin apa nih, Pak, kira-kira ya, Pak ya? Ini tentang Apa nih? Ya, jadi kita Tentang pembuatan mengenang ya. Ya, mengenang. Kapal selam yang punya kita Nanggala KRI Nanggala. KRI Nanggala itu kan kemarin punya musibah tenggelam. Nah, kami dari sahabat museum dari Rumah Sipitung ya, itu mencoba membuat model kapal selam Nanggala KRI Nanggala. Ini yang ada di depan ini adalah karya dari sahabat-sahabat ada yang di Rumah Sipitung. Jadi sahabat Bahari, kita di sini akan bincang asik dengan sahabat-sahabat dari Rumah Sipitung ini di Marunda yang akan menceritakan bagaimana sih pembuatan dari model kapal KRI Nanggala 402 ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, KRI ini kan pernah tenggelam belum lama ini pada tanggal 21 April 2021. Nah, untuk mengenang itu, jadi sahabat-sahabat yang di sini ini membuat model kapal KRI Nanggala ini untuk dimuseumkan di Museum Bahari. Nah, kira-kira nih Pak ya, langsung aja ke pertanyaan, kira-kira apa sih tujuan atau latar belakang pembuatan perahu KRI Nanggala ini? Mungkin dari Pak Sukma atau Pak Agus, silakan. ya ini saja sebagai penghormatan kepada kru KRI Nanggala yang tenggelam. Kita menghormati kru yang berjumlah 53 orang itu yang telah membuktikan dirinya sampai gugur di dalam tugas gitu. Dan kenapa kami membuat ini sebagai kenangan bahwa kita pernah punya kapal selam jenis ini dan awaki oleh kru-kru TNI AL yang gagah berani. Nah, kira-kira nih Pak, dalam proses pembuatan model KRI Nanggala ini membutuhkan berapa waktu gitu, berapa lama, dan dibuatnya itu di mana kira-kira? Ini mungkin yang lebih Nah, ayo nih, kita kenalan nih. Bisa dikatakan Pak? berapa lama? Pengerjaannya cuma 4 hari. 4 hari, wah, 4 luar hari. biasa. Pengerjaannya tepatnya di Museum Rumah Sipitung. Rumah Sipitung ya, yang ada di Marunda. 4 hari udah jadi masih ada proses kok. 4 hari itu dari selesai, 4 hari selesai. Cuma ada perubahan warna, jadi nambah beberapa hari. Yang tambahan ini meja cuma 2 hari, jadi seminggu. seminggu ya. Seminggu. Tapi itu berarti seminggu dari mulai pencarian bahan-bahannya, Iya. kemudian dari proses meniru gitu kan, pasti ada tiruan-tiruan gambarnya, kemudian pembuatan pemahatan kayu ini dibikin dari kayu ya? Iya. Dari kayu. Kayak besi gitu sih ya modelnya. Nah, kira-kira nih, tadi kan ngomongin soal ini kan tiruan ya, model tiruan gitu. Ada nggak sih orang yang menginisiasi dalam perancangan atau membentuk KRI Nanggala ini gitu sebelum dipahat-pahat? Jadi inisiasinya atau pemberi gambar itu dari Dinas Sejarah TNI AL yang memberikan gambar kepada kami, lalu tim kami membuatnya menurut gambar tersebut. Kira-kira dalam proses pembuatan ini ada kendala tersendiri nggak sih Pak? Mungkin Bapak bisa sambil ceritakan gitu Pak. Kendalanya apa? Nggak ada sih, nggak ada kendalanya.
Karena memang sudah biasa membuat perahu ya. Jadi sobat bahari, sobat-sobat yang ada di sini ini sudah biasa membuat perahu, memesan beberapa perahu, dan museum bahari juga beberapa perahu-perahunya juga dibikin oleh sobat-sobat yang dari Marunda ya Pak ya. Jadi nanti sobat bahari kalau misalnya penasaran nih dengan perahu-perahu, kemudian ingin membuat perahu, bisa kita bantu oleh sobat-sobat bahari yang ada di sini, sobat-sobat dari Marunda. Satu lagi, jadi kami di sini sebelum memulai membuat model kapal selam ini, kami mengadakan ritual. Jadi kalau di Marunda tuh ada istilahnya sedekah kopi. Sedekah kopi, menarik ya. Kegiatannya sebelum mengerjakan kita berdoa dulu, ngariung gitu ya, dengan kopi pahit, kopi manis, teh, dan makanan kampung di tengahnya. Lalu setelah itu baru kita memulai mengerjakan. Menarik ya. Jadi bukan cuma perahu-perahu atau kapal-kapal asli dari Indonesia yang tradisional aja ya Pak, tapi model perahu, model kapal pun kalau proses pembuatan itu tuh menggunakan ritual tersendiri ya. Maksudnya karena ini kapal ini digunakan di laut, jadi kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Tetap melibatkan sang pemilik hidup ya, meskipun hanya sekedar membuat perahu-perahu model seperti ini aja. Nah, kira-kira nih Pak, ini kan perahunya sangat mirip ya dengan KRI Nanggala 402. Kira-kira apa sih teknik dari sahabat-sahabat semua yang ada di sini dalam proses pembuatannya nih, bisa sangat mirip, nggak ada yang tercetit sedikit pun gitu. Kira-kira apa nih, bisa diceritakan mungkin? Ini Pak Warno Ya, Pak. Ya, misalkan ini Pak, jadi dari gambar-gambar yang ada di media massa itu kami mencobanya menyamakan dengan apa yang dibuat. Terus tadi ada kalimat kendala. Mungkin kendala di sini adalah membuat dari bahan kayu ini kita harus mencari kayu yang kuat, kayu keras. Bahasa kayu keras itu adalah bila mana sudah menjadi seperti ini, dia harus prosesnya kan pengecetan. Jadi kalau dia kayunya masih basah, tentunya catnya akan cepat rusak lah, karena masih mengandung air di dalam kayu ini, dimana untuk menjadi lebih bagus pembuatan model sepertinya kita harus cari bahan-bahan yang dari alam yang ada ya, dan di sekitar. Bagaimana cari mengatakan kayu keras itu dari cara dia strukturnya bisa dari kayu bekas itu nggak masalah, yang penting kekuatan si kayu ini sudah memang dikatakan keras ya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau ada proses-proses yang dilalui oleh teori-teori dia diproses di oven dan seterusnya. Nah, kami di sini hanya dari alam sekitar saja yang ada, kita lihat secara fisik, karena ini hanya bentuknya model ya, kita nggak sampai ke skala yang sebenarnya. Jadi ini model yang boleh dikatakan tanpa skala. Jadi kekurangannya adalah kalau dikatakan model, memang misalnya ada berkomentar bahwa ini adalah tidak mirip pun, kami tidak akan protes ya Pak ya, karena ini kan bentuknya model bukan skala. Kalau udah skala kan jelas itu ada teknis yang misalnya ini kami buat dari apa kemarin, Dari kaleng muka poliswet. Tadi katakan bukan dari tembaga. Nah, warna ini kan warna cat. Kalau memang dia mau dikatakan model, ini harus kami buat dari tembaga. Tembaga kayak tembaga itu kan ya cara nyari menggunakan dari benda alam itu ya nggak ada di sekitar aja, kita orang dari sekitar. Nah, nanti kalau memang ini mau dijadikan berskala, tentunya semua yang ada di sini harus standar skala. Jadi mungkin akan menjadi lebih baik kalau kita dapat data yang lebih jelas. Mungkin kita bisa membuat ya Pak ya, karena satuannya kan terukur. Kira-kira gitu Pak. Tapi ini menarik banget ya Pak. Jadi kayak meskipun model itu nggak harus dibikin dari bahan-bahan yang memang ada di KRI aslinya gitu ya. Ini dibikin dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu justru. Ini dari kayu ini, kayu apa tadi, jati ya? Bukan, ini dari apa tuh? Kayu pohon apa? Pucuk merah. Pucuk merah. Wow, ini dari pohon pucuk merah, kemudian itu dari kaleng bekas ya. Kaleng bekas. Kaleng bekas itu kalau benderanya itu dari apa nih Pak? Itu dari kertas rokok Gunung Garu Merah. Menarik banget nih Sobat Bahari. Jadi ini
Ini maksud saya kapal yang sangat unik nih, yang akan kita simpan di Museum Bahari karena ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan cukup murah ya, kira-kira ini cukup murah dan tidak membutuhkan kocek yang banyak untuk membuat model KRI seperti ini dan bisa mengedukasi Sobat Bahari semua yang ada di rumah. Nah, begitu menjadi seperti ini, murahnya sudah menjadi luntur Mbak. Jadi ini menjadi karya, harga karyanya yang mahal. Betul. Jadi maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya di harga ini berdasarkan barang murah tadi sudah tidak ada lagi. Iya. Biasanya sekarang sudah jadi karya dari yang tak ternilai. yang ternilai. Nah, nilai ini bagaimana sih menilainya dari sisi apa? Iya, betul. Jadi menarik banget nih pembuatan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu ya sebetulnya kita cukup memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita aja ya. Tapi tinggal bagaimana kita mengolahnya agar menjadi karya yang lebih bernilai. Nah, kira-kira nih dalam proses pembuatan KRI Nanggala 405 ini nih, maaf 402 maaf ya, 402 ini kira-kira dari sobat-sobat yang membuat ini ada nggak sih emosi yang terbangun ketika proses pembuatan? Mungkin masing-masing boleh menceritakan kira-kira bagaimana sih emosi yang timbul gitu. Ya, jelas ada ya, karena waktu kami membuat ini pasti membayangkan kapal ini waktu dia ditenggelam sampai membayangkan sampai ke dasar lautnya gimana tuh, dan terbayang bagaimana kondisi kru di dasar laut itu, dan itu yang kita mengambilnya pun sambil gemeter gitu, merinding. Kalau Bapak kira-kira ada Ya kalau bicara emosi mungkin mengerjakan pekerjaan ini juga nggak bisa pada saat sudah menjadi bentuk seperti ini kan, proses pengamplasannya kan juga dengan emosi harus hati-hati supaya kanan dan kiri sama. Jadi nggak bisa pada saat di sini kencang, di sini rendah, cara mengamplasnya itu juga membuat tidak simetris. Jadi sebenarnya emosi itu dari proses rencana buatnya pun juga punya rasa emosi. Karena ini nyari emosi juga, mungkin perlu emosi juga dari mana ya? Kita keterbatasan peralatan itu akhirnya, ada kaleng swet, kaleng Coca-Cola apa gitu kan, kenapa nggak bisa? Kalau mungkin ini juga yang sebenarnya bukan seperti ini, ya kan Pak, kira-kira gitu ya. Tapi karena barang ada jadi ya seperti ini ya. Jadi ada teori pendekatan juga, dalam hal ini ada teori pendekatan ya. Misalnya ini dikatakan salah sama ahlinya yang mengatakan bahwa ini, ya kami di masalah. Tapi ini bukan salah dan benar, ini hanya sebuah model menyerupai ataupun kalimatnya menyerupai apa namanya kapal Nenggala tadi yang kayak Nenggala. Kami juga ikut ikut partisipasi atau dalam hal ini turut prihatin dan sebagainya. Kami akan membuat model untuk sumbangan Museum Bahari ya, walaupun ini bukan dikatakan sebagai koleksi ya Pak. Kira-kira gitu ya Bu ya, koleksi bagian dari partisipasi kami untuk menambah apa namanya koleksi itu pada Museum Bahari. Nanti bagaimana teknisnya orang konservasi Pak, orang Museum Bahari mau dijadikan seperti apa, tentunya harus ada data teknis yang lebih detail. Makanya dikatakan koleksi atau tidak silakan. Dan kami siap membuat yang lebih detail lagi bila ada gambar-gambar teknik yang memang bisa kami dapatkan yang detail. Terakhir nih mungkin ya, kira-kira nih dalam proses pembuatan ini ada nggak sih kesan tersendiri gitu yang bisa diceritakan? Kesan proses pembuatannya. Punya ide saja senang sekali. Ya, senang aja. Tenang ya. Karena hobinya. Yang hobi Membuat membuat perahu, kemudian rumah. Oh iya, di sini juga ada beberapa koleksi yang dibikin sama sobat-sobat ini ya. Ada koleksi rumah si Pitung, yang juga disumbangkan di Museum Bahari juga. Nah, jadi sobat Bahari, mungkin cukup sekian ya bincang asik dengan sobat-sobat Bahari dalam proses pembuatan KRI Nanggala 402 ini. Nah, bagi sobat Bahari yang penasaran dengan KRI Nanggala 402 yang modelnya ada di Museum Bahari, nanti langsung bisa datang ke Museum Bahari. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada sobat-sobat yang ada di sini. Nah, semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi untuk membuat model-model perahu-perahu atau kapal-kapal tradisional ataupun dari luar juga ya yang menarik untuk kita sajikan di Museum Bahari ini. Terima kasih ya Pak ya. Nah, sobat Bahari, sekian dari kami.
Salam museum, museum di hatiku.